Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Ramlia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Oke anak soleh dan soleha, sebagaimana biasa, sebelum belajar kita selalu awali dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh dan soleha, kali ini pertemuan kita yang ketiga dan tema yang pembelajaran kita asik membaca Al-Quran. Subtemanya melafalkan dan menghafal surat An-Nas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menunjukkan pelafalan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2. Menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Oke anak soleh dan soleha, sekarang kita akan belajar melafalkan Quran surat An-Nas. Tapi sebelum itu anak soleh, mari kita bertepuk tangan dulu. Namanya tepuk An-Nas. Tepuk apa anak soleh? Tepuk An-Nas. Oke, kita mulai ya tepuknya. An-Nas, nama surat, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Oke anak soleh, itu tepuk An-Nas. Dari tepuk tadi kita bisa mengetahui bahwa An-Nas itu ternyata nama surat, diambil dari potongan bacaan yang ada di surat tersebut. An-Nas itu artinya adalah manusia dan jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di Mekah. Oke anak soleh dan soleha, itu sekelas tentang surat An-Nas. Sekarang kita lanjut ke pelafalan Quran surat An-Nasnya. Sebelum membaca, jangan lupa untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dengan cara bagaimana? Kita membaca ta'awuz. Oke anak soleh dan soleha, kita membaca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke? Ustazah ingin sedikit memberi penjelasan di sini. Huruf pertama adalah huruf yang tebal sehingga penyebutannya pun tebal. Seperti qul, bukan kul. Qul, karena hurufnya merupakan huruf tenggorokan. Di situ ada huruf-huruf yang bacaannya ditahan atau ditekan. Huruf mana saja yang di ayat pertama ini? Huruf ba dan nun. Kenapa ditahan? Karena di situ ada tanda tasdid, ada tanda double, sehingga bacanya, perhatikan, birabbi, bukan birobi ya, tapi birabbi. Di situ huruf ba-nya ditahan atau ditekan. Sama dengan huruf An-Nas, di situ dibaca binnas. Begitu bacaannya ya, bukan binas tapi binnas karena dia. Oke anak soleh dan soleha, itu penjelasan di ayat 1. Sekarang kita ke ayat 2. Ayat 2 pun itu di situ huruf
nunnya tasdid, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir itu nunnya tasdid terus. Jadi berarti bacanya harus ditekan atau ditahan terus pada saat membaca nun. Misalnya ayat kedua, Malikin Nas, nunnya ditahan ya. Sama dengan ayat ketiga, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ingat, perhatikan bacaan ustazah tadi di huruf nun itu ustazah selalu tahan dan tekan karena di situ nunnya tasdid. Oke, anak soleh dan soleha, ustazah menjelaskan ketika kita membaca bacaan tanda baca fathah, kasroh, dan doma itu. Ketika kita membaca fathah, maka mulut kita harus terbuka. Misalnya kita menyebutkan tanda fathah A. Ketika kita menyebut huruf tanda baca A, maka mulut harus terbuka A, ya. Ketika membaca huruf doma, maka mulut kita harus dimajukan ke depan, dimonyongkan seperti ini. Anak soleh dan soleha, kalau kita membaca U tanpa memonyongkan bibir, itu keliru dalam kaidah membaca Al-Quran. Sedangkan untuk bacaan kasroh, ya bibir kita itu seakan-akan tersenyum, I, gitu ya. Itu sedikit penjelasan tentang tentang bacaan dari ustazah. Sekarang perhatikan tugasnya. Karena setelah ini ustazah tidak akan mengirimkan LKS, tetapi hanya memberikan tugas untuk menghafalkan Quran surat An-Nas ini ayat 1 sampai dengan ayat 6. Silakan di checklist di bukunya, bagi yang sudah punya buku paket, yang sudah dihafal dan yang belum, dan harus dihafalkan semuanya. Ketika sudah dihafal semuanya, maka anak soleh dan soleha minta tolonglah sama ayah dan bundanya untuk rekam suara ya, tidak perlu video. Terus rekamannya dikirim ke ustazah. Ya, di Japri saja, tidak usah lewat grup, supaya yang lainnya tidak terganggu. Jadi oke, anak soleh, dikirim lewat Japrian saja, tidak usah dikirim ke grup. Untuk pertemuan kali ini ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh.